Dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Kami ucapkan selamat datang di SMA Negeri 3 Kuningan, sekolah berbasiskan wisata pendidikan menuju tahun 2017, sekolah yang juga memiliki misi 7 program unggulan. Hadirin, tamu undangan yang kami hormati, susunan acara pembukaan in-house training pendidikan karakter ramah anak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga adalah sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sekaligus berkenan membuka kegiatan IHT, dan yang keempat adalah penutup. Hadirin, tamu undangan yang kami hormati,
Dengan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan Bapak Kepala SMA Negeri 3 Kuningan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sudrajat MMPD, kami silakan. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Pak Kadisdik Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan, Ibu Wakil Bupati ya, Ibu Kadisdik Kabupaten Kuningan, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan mendapat pemaknaan tentang kegiatan in-house training dari ibu yang kita cintai dan kita banggakan, dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu pesan saya, mari kita simak bersama, kita aplikasikan, dan tentunya sebagai bekal kita menambah wawasan pengetahuan kita semua. Dan perlu kami sampaikan pada Ibu, ini workshop tahun ini sudah ke-8 kalinya, dan kami awali di tahun ajaran baru bersama Arianti dari Sekolah Kepribadian, Bu Arianti yang di Pasir Kaliki itu. Semula kami mau mengundang ini Oki Asokawati, nah, namun karena kesempatan beliau banyak anggota DPR RI dan kebetulan ada peluang dari Ibu dari Arianti. Ya, mengapa kita mengundang juga dari Sekolah Kepribadian? Tentunya pendidikan itu gudangnya budi pekerti, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu gurunya bagus etikanya, kepribadiannya, tentu anak-anak juga tinggal mengikuti. Oleh karena itu bersifat penguatan saja, tentu kemampuan dasarnya Bapak Ibu guru juga bagus-bagus, hanya bersifat penguatan dan kewajiban kami sebagai pengelola sekolah untuk menambah pengetahuan lebih luas. Jadi dari mulai cara jalan, cara bicara, cara memilih pakaian, menggunakan memilih sepatu, dan yang lainnya, menempatkan makanan, piring, sendok, segala, dan memilih warna. Ini Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu guru tentu punya referensi, Bu, seperti itu. Dan kita kuatkan, kita undang lagi dari Aagim, alhamdulillah, Bu, yang datang adiknya. Menarik sekali, juga sebuah pengetahuan. Ditambah lagi, Pak, tentang kami juga mengundang dari Badan Akreditasi, jadi Pak Dr. Budi kita undang juga. Teman-teman Pak Kadisdik yang dulu Pak Asep, kami undang juga sama. Itu kita laksanakan di Hotel Citarum di Bandung, Pak. Di Bandung sambil studi banding ke SMA yang lain. Jadi kami terus, Pak, Bu, belajar dan belajar. Tentunya yang dikandung maksud yaitu sama dengan literasi juga begitu. Menambah pengetahuan yang lebih luas tapi lebih aplikatif. Dan kita juga rencananya teman-teman mau ke Purwakarta juga, Pak. Perwakilan dari teman-teman yang lain. Saya mendengar bahwa jam 6 pagi udah masuk, jam setengah 4 baru pulang. Dan tidak ada kantin katanya, tidak ada kantin di Purwakarta ini. Nah, seperti apa? Dan kita coba mungkin mengkolaborasikan. Jadi terus menerus kita kuatkan pengetahuan Bapak Ibu
termasuk hari ini berkenan Ibu memberikan materi. Sebagai referensi Ibu, tentu SMA 3 Kuningan ini punya siswa 973 Bu. Jumlah kelasnya 27 kelas begitu. Rata-rata 36 per kelas. Ya kalau nanti Pak Kadisdik berkenan, kami inginnya satu kelas itu 32 orang Pak. Nanti kalau 32 orang biarlah nanti sekolah swasta, jadi ini Pak hidup begitu, hidup. Dan negeri ini ya sebenarnya semakin sedikit siswa langkung kageroh semakin tertata dan kualitasnya akan lebih bagus begitu kalau Bapak berkenan. Dan luas tanah ini dulunya berapa Bu? 27.000 meter Pak luasnya. Sekarang kita punya 6.800 meter. Status tanahnya masih status direktorat Pak, masih direktorat itu. Iya, dari kementerian sebagai gambaran di SMA 3 Kuningan ini. Kemudian visinya semantika berbasiskan wisata pendidikan. Mudah diingat Bu, mudah dihafalkan, sambil lewat orang bisa membaca. Dan misinya adalah unggul kedisiplinan, kemudian unggul keagamaan. Jadi awalnya unggul keagamaan Pak, unggul keagamaan, unggul kedisiplinan, unggul akademis non akademis, unggul kearifan budaya lokal, unggul sekolah sehat, unggul lingkungan hidup, dan unggul cyber school. Jadi ada 7 dan 5 sudah masuk kategori nasional. Jadi indikatornya 2017 ini Pak, yang kalau 2017 berhasil ya alhamdulillah kita akan meneruskan visinya semantika, pembudayaan semantika berbasis wisata pendidikan menuju tahun 2020. Itu di konteks pembudayaan. Mudah-mudahan ada yang meneruskan Pak visinya, karena sayang SMA Negeri 3 Kuningan ini kondisinya sudah seperti ini. Biaya pemeliharaannya lumayan Pak, tapi tentu Bu, insya Allah tidak merugikan siswa, tidak membuat siswa sengsara. Karena SPP-nya ada yang 10.000 Pak, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Itu pun sifatnya agar mengajak orang tua lebih bertanggung jawab. Sebab Pak ada sisi kurang bagusnya, kalau itu anak-anak digratiskan, dibagikan itu buku-buku bantuan BOS Pak. Jadi di akhir tahun itu kita membersihkan kelas di kolong meja. Ada buku yang tercecer, ada yang di kantin, bukunya ada yang di kolong meja. Itu masih mending Pak. Ada juga buku yang nggak dikembalikan lagi begitu. Tapi ketika anak punya tanggung jawab untuk memberikan bantuan pada sekolah, insya Allah mungkin Pak Kadisdik berkenan. Kalau sekarang ini kan kita harus bentuknya sumbangan. Kalau sumbangan kita punya uang, punya bantuan BOS dan BPMU, lalu kurangnya 1M, yang menyumbangnya 200 juta Bapak, ya alhamdulillah nanti penjagaannya bisa bubar semua Pak. Ini juga sebuah permasalahan. Kenapa? Sumbangan sifatnya tidak mengikat, datangnya kapan saja begitu. Berbeda kalau iuran wajib yang terposisikan, yang mampu 5.000, 5.000, yang 20.000, 30. Dulu zaman saya begitu Pak. Saya juga sedapatnya kategori 900 rupiah berapa dulu itu Pak. Jadi itu tanggung jawab orang tua juga ada. Karena sekarang ini isunya ya seperti itu. Kita nggak berani Pak di kelas 12 ya yang nunggaknya hampir 75%. Karena isunya seperti itu. Bagaimana pendidikan mau maju, mau berkembang, manakala kondisinya seperti itu. Jadi nanti yang akan hebat itu mungkin sekolah swasta Pak. Karena negeri ini posisinya jadi orang kelompok borjuis nanti berada di swasta Pak, yang proletariat berada di negeri. Ini juga sebagai gambaran yang kami lakukan, dan Ibu Ketua
kami sudah jadi kepala sekolahnya 18 tahun Bu. 18 tahun, jadi saya nggak kena priorisasi Pak. 18 tahun. Dari Ciniro setahun setengah pindah ke Manirancan. Dari Manirancan saya pindah ke SMA 2 Kuningan. Dari SMA 2 Kuningan pindah ke SMA Cilimus. Dari SMA Cilimus saya ke SMA Rahim. Dan sekarang berada di SMA Negeri 3 Kuningan. Alhamdulillah 18 tahun ini ya karena kecintaan dan keikhlasan hati, hobi, ya senang aja Bu. Hanya saja memang dinamikanya yaitu Pak, kadang-kadang sampai ke sini ya gangguannya banyak. Menanam padi pasti ada rumputnya, kalau menanam rumput tidak ada padinya Pak. Jadi dalam kondisi banyak gangguan eksternal, kita mencoba menjadi cerdas. Oleh karena itu kami bos juga transparan, BPMU terbuka. Kegiatan kita bangun, kita menjalin dengan semua warga luar untuk bisa bantu kita. Jadi kalau hanya menunggu bantuan komite sekolah ya audzubillah Pak, kita nggak akan bisa berkembang seperti ini. Kita juga adakan MOU, termasuk nih bantuan dari BJB juga Pak. Ini kita akan melakukan dan alhamdulillah juga saya menemukan teman-teman yang soleh dan solehah Bu. Ini teman-teman guru nih soleh dan solehah bisa bantu membangun sekolah kita lebih baik lagi Pak. Dan nampak Bapak bisa lihat nih kehadirannya, semua nih hadir Pak, hadir semua. Betul ya, hadir semua ya Bu ya, hadir semua. Jumlah guru PNS-nya 54 ya Bu. TO-nya yang honorernya 15 ya Bu ya. Ada 12 honorernya Pak, 12. Itu Bapak Ibu gambaran tentang SMA Negeri 3 Kuningan. Insya Allah juga mohon pangrojong Ibu Anawi, Ibu Ketua Tim Bergerak PKK, Ibu juga sama dari Kuningan, karena kami berada di wilayah Kuningan, siswanya juga banyak dari Kuningan. Pak Kadisdik juga mohon bantuan. Wias pami abdi lepat dijewer baik Bapak. Daripada dijewer oleh orang lain Pak. Jadi kami terus berusaha. Ya. Nah itu Bapak, Pak Ketua Balai juga mohon bantuan bimbingan dan arahan agar kami ini bisa berjalan lurus, berjalan dengan baik. Bapak Ibu juga alhamdulillah bisa Bapak Ibu guru berkembang karirnya sejahtera dan terbangun dengan baik gitu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ibu berkenan untuk memberikan materi. Hatur nuhun. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang ketiga adalah sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sekaligus berkenan membuka kegiatan IHT Pendidikan Karakter Ramah Anak. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Hadadi MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Bergerak PKK, Ketua P2 TPD2A Provinsi Jawa Barat, juga Ibu sebagai Bunda Literasi Jawa Barat, Ibu Hajah Dr. Neti Heriawan MSI, yang saya hormati istri Bapak Bupati Kabupaten Kuningan, yang saya hormati Kepala Balai Pendidikan Wilayah 7 Pak Dr. Andes Haji Diding, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Wakasek dan seluruh guru-guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 3 Kuningan.
Alhamdulillah kita bisa hadir bersama Ibu Dr. Hajah Neti Prastiani Heriawan. Di tengah kesibukannya beliau mengagendakan ke Kota Kuningan. Padahal beliau itu siang malam kegiatannya cukup banyak. Karena beliau ini aktivis ramah anak, aktivis literasi, aktivis PKK, Dharma Wanita juga. Ya kita tepuk tangan buat Ibu Dr. Hajah Neti Heriawan. Terima kasih kepada Ibu sudah berkenan hadir bersama-sama dengan guru-guru SMA Negeri 3 Kuningan. Menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kami atas nama Bapak Gubernur Jawa Barat, Pemerintah Provinsi, mengaturkan terima kasih kepada Kepala Sekolah, kepada Wakasek dan Dewan Guru, serta terutama kepada Bapak Bupati yang sudah menganugerahkan SMA 3 yang sebelumnya dikelola Kuningan sekarang ke provinsi dengan sekolah lingkungannya, sekolah sehatnya. Saya kira ini adalah menjadi sekolah model, sekolah yang nyaman, suasananya tertib, hening, tidak ramai hiruk pikuk ya. Yang terdengar adalah suara burung, suara ayam, anak-anak fokus belajar, tidak terdengar suara gemuruh. Ya, ini adalah sekolah harus menjadi percontohan untuk di Jawa Barat, sehingga diharapkan sekolah yang ada di Jawa Barat, Pak Diding, bisa mendekati seperti di SMA 3 Kuningan. Yang kedua, berkenaan isu-isu pembiayaan, Bapak Gubernur senantiasa perhatian kepada guru, termasuk insya Allah guru teh pada dipasihan TPP mung teu acan cair TPP anu kawitna 600.000 per bulan, insya Allah bakal dipasihan tambahan dalam bentuk uang makan 500.000 per bulan, sehingga Bapak Ibu akan menerima 1.100.000 untuk PNS, guru PNS dan tenaga kependidikan PNS. Untuk yang non PNS, alhamdulillah kami kemarin sudah menandatangani cek, nilainya berapa? 112 miliar untuk 3 bulan rapel. Sekarang kan di media rame gara-gara alih kelola honor terlambat, bos terlambat, tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi terlambat. Agar dimaklumi Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya Jawa Barat, provinsi lain saya lihat tidak mengalokasikan honor. Honor itu mereka bersumber dari apa? Bos yang berapa? 15%. Ya, betul kan? Maksimal untuk non PNS honor itu 15% dari bos. Sementara Jawa Barat mengalokasikan anggaran. Bapak Gubernur jauh-jauh hari, kasihan katanya kalau hanya ngandelin bos. Udah kita siapin saja untuk non PNS. Per jam pelajarannya berapa? Biasanya Bapak Ibu dikasih per jam pelajaran yang non PNS berapa? Mana yang non PNS? Angkat tangan. Berapa D per jam pelajaran sebelumnya? 30.000. Sekarang 35. Bapak Gubernur akan memberi 85.000 per jam pelajaran. Itu yang saya katakan kemarin, saya sudah tanda tangan ceknya. Kenapa lambat? Lambatnya itu karena data dari kepala sekolah. Tanya Bapak Kepala Balai. Tidak mudah Pak klarifikasi itu. Kebenarannya ya, benar enggak nih? Ya dicek, dan yang bertanggung jawab mutlak adalah kepala sekolah. Dan ini harus serentak semua se-Jawa Barat. Tidak cukup hanya Kuningan saja, tidak cukup hanya Ciamis saja. Wilayah 7 sudah selesai, wilayah yang lainnya belum selesai, nggak bisa cair Pak. Karena kita dalam satu kesisteman,
Sistem Informasi Keuangan Daerah, ya, SIPKD, Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Daerah. Dan dalam mengajukan anggaran, kalau dulu untuk diketahui oleh Bapak Ibu semua, dulu tuh anggarannya melalui mekanisme hibah. Jadi bos itu langsung saja dibahas ke sekolah, sehingga Bapak Kepala Sekolah dengan komite, dengan bendaharanya sesuai dengan RAKS saja, langsung per triwulan. Triwulan 1 20%, triwulan 2 40%, triwulan 3 20, terakhir 20 juga. Langsung saya hanya menandatangan naskah perjanjian hibah. Betul nggak Bapak Kepala Sekolah? Sebelumnya begitu. Sekarang untuk swasta berlaku demikian, masih hibah. Untuk swasta tidak ada masalah dengan anggaran. Dana bos pusat sudah cair, dana PMU, Pendidikan Menengah Universal, sudah cair. Namun untuk negeri belum bisa cair, PMU sudah. Kenapa demikian? Karena kita harus nyusun rencana kerja anggaran. Karena harus dituangkan dalam bentuk DPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Mungkin buat Bapak Kepala Sekolah, apa itu DPA? Nah, harus belajar dulu. Wah, kepala balai sibuk ngumpulin kepala sekolah, ngumpulin operator, ngumpulin Kasubag Tata Usaha Bendara. Berkali-kali kan, sekali nggak cukup. Ya, walaupun pinter, walaupun kepala sekolah sudah berapa 18 tahun, tapi kalau nyusun DPA ya nggak bisa asal-asalan. Insya Allah DPA sudah selesai. Apakah dengan DPA sudah selesai bisa langsung cair? Ternyata tidak juga. Sekarang harus mengusulkan namanya UP. Apa itu UP? Uang persediaan. Jadi dana-dana sekolah di luar lelang, di luar penunjukan, maka bisa diambil secara UP, uang persediaan. Dan uang persediaan tuh wilayah 7 saya tanya, Pak Diding udah selesai? Udah. Kami sudah menyusun sirup. Apa itu sirup? Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Harus dibuat termasuk sekolah. Jadi Ibu Neti, Ibu Hajah Neti, Disdik itu pengadaan barang jasanya berapa nilainya? 1,3 triliun. Karena dengan sekolah-sekolah. Terus berapa anggaran Disdik sekarang? Anggaran kami terbesar. Dari anggaran provinsi 32 triliun, maka anggaran Disdik berapa? 13, sekian triliun. Bayangkan. Bapak Ibu, anggaran dinas yang lain berapa? 20 miliar, 30 miliar. Yang agak gede mungkin Bina Marga. Bina Marga sampai 1 triliun. Disdik berapa? 13, sekian triliun. Coba. Saya membelanjakan berapa per bulan? Lebih dari 1, sekian triliun. Betul nggak? Sehingga yang namanya dokumen, Bapak Ibu kalau masuk ke ruang kerja saya, sehari itu bisa 2 rim, 3 rim. Gini aja kerjaan saya. Jadi mohon izin Ibu Hajah Neti, kalau saya diundang oleh Ibu jarang hadir karena dokumennya numpuk, Bu. Saya bisa sampai jam 11, jam 12, bahkan bisa sampai subuh. Apalagi mau pencairan. Jadi tolong situasi ini dipahami. Memang Bapak Presiden menyatakan guru, kepala sekolah jangan terjebak SPJ. Dalam kenyataannya tidak bisa. Kita akan dihadapkan dengan bukti-bukti pengeluaran uang. Kalau tidak, maka akuntabilitasnya bagaimana? Kan begitu. Jadi tolong dimaklumi, kami akan cepat, manakala sekolah juga cepat. Buat kami, ketika UP semua udah siap, saya tinggal menyampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 1 hari selesai. Langsung saya tinggal tanda tangan. Semua dokumennya sudah siap. Jadi persoalannya itu. Terus yang berikutnya, sekarang Ibu Hajah Neti di PR, Bapak Wali Kota Bekasi menyampaikan, ternyata alih kelola SMA SMK bukan makin baik, makin tidak karuan. Kesejahteraan guru rendah ya tadi. Sumbang
tunjangannya dari provinsi hanya 150.000. Padahal Kota Bekasi per bulan Bapak Gubernur mengalokasikan berapa? Jangan iri sama orang Kota Bekasi. Kalau Kuningan hanya diberi 600.000, Bu. Kota Bekasi diberi berapa oleh Bapak Gubernur? 2 juta, bayangkan. Per bulan. Memang belum cair. Kenapa? Sama, saya juga belum terima TPP. Saya biasa tiap bulan terima TPP karena data sekolah belum masuk. Bahkan ada guru yang belum menerima SK dari PKN, betul nggak? Di sini dari Kuningan sudah terima belum? Sudah. Masih ada guru yang belum menerima SK. Jadi ini kan sistem keuangan kita bersamaan, ya. Jadi ya saya diem aja. Udah, Pak Haryadi kantor aja, ke PR lagi. Saya nggak ngapain lah, ramai berdebat gitu ya. Kita mah nanti memang untuk TPP belum cair, tapi untuk honor non PNS mungkin lihat di rekening sekarang sudah masuk. Mana bendahara? Ada nggak? Tidak masuk ya. Coba cek sekarang. Bendahara sekolah, bendahara pengeluaran pembantu. Insya Allah kemarin saya sudah nanda tangan. Jadi semua, coba cek ya dia. Dana sudah masuk ke rekening sekolah masing-masing. Tolong Bapak sekolah nanti mengeluarkan sesuai dengan daftar guru non PNS dan tenaga pendidikan non PNS. Kami sudah SK-kan. Jadi kemudian yang berikutnya di sana disampaikan di PR hari ini bahwa tunjangan provinsi setelah beralih ke provinsi lambat katanya, belum cair-cair. Itu kebijakan bukan di provinsi, tapi kebijakannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Kepala Sekolah juga barusan tidak menerima SK untuk dapat tunjangan profesi. Padahal sebelumnya beliau dapat. Siapa yang membuat SK? Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Sekiu Bapak Dirjen Keguruan. Ya, GTK. Jadi bukan kami itu hanya terima dana dari pusat, transitoris, kemudian diserahkan kepada Bapak Ibu. Kemarin saya sudah tanda tangan. Nilainya berapa? Untuk 1 triwulan, 3 bulan. Januari, Februari, Maret. Nilainya 216 miliar. Bukan uang kecil. Ini adalah tunjangan profesi. Mungkin hari ini sudah masuk tuh ke rekening Bapak Ibu. Saya sudah tanda tangan, ya. Jadi kami kemarin yang sudah diloloskan ada 18.000 sekian. Tinggal 4.000 lagi sedang verifikasi. Jadi tolong Bapak Ibu jangan terprovokasi. Intinya itu saja. Bahwa kebijakan tunjangan profesi per triwulan itu bukan kebijakan Bapak Gubernur. Itu adalah kebijakan dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang mengeluarkan SK siapa? Kementerian, bukan kami, bukan Bapak Gubernur. Ya mohon maaf kalau UKG-nya di bawah 8 ya tidak bisa. Ya, makanya kami akan mengadakan ujian susulan. Insya Allah tanggal 25 April ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang nilainya masih rendah di bawah 8 silahkan ikut ujian susulan sehingga Ibu dapat tunjangan profesi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi masalah ya keuangan ya. Masalah keuangan Bapak Gubernur sudah mengambil kebijakan, silahkan dikelola yang bijak ya. Yang penting tidak boleh mematok. Ya waktu Bapak Gubernur di Pusdai kan menyampaikan, mangga yang kaya sesuaikan dengan kemampuannya, yang tidak mampu sesuaikan dengan kemampuannya. Ya kalau dia tidak mampu dibebaskan, digratiskan. Tapi dengan gratis ini jangan sampai anak itu suka-suka. Gratis iya sana. Kadang sekolah, kadang tidak. Saya melihat di Purwakarta, Ibu Dr. Hajaneti, sekolah-sekolah yang murni gratis, sekolahnya juga jarang. Kemarin saja untuk ujian nasional, Bapak Ibu guru itu datang ke rumahnya supaya ikut UN. Sampai begitu, ngapain? Saya mah tidak keluar biaya ini katanya. Nggak rugi. Ada pemikiran begitu. Jadi memang kultur masyarakat kita diringankan salah.
ya sama dengan toilet kan, kalau toilet gratis udah nggak karu-karuan baunya. Jadi mungkin ya ini juga perlu ada pertimbangan-pertimbangan. Selain aspek ya kita setuju bahwa semua anak-anak yang ada di SMA yang ada di Jawa Barat harus sekolah, wajib belajar 12 tahun. Kami juga sekarang membuka program PJJ, pendidikan jarak jauh, dan juga sekolah menengah terbuka. Sekira mohon maaf terlalu panjang karena nanti Bu Hajah nanti akan memberikan arahan. Mungkin hal-hal itu yang penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Maka dengan ini atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, in-house training untuk pendidikan karakter di Sekolah Menengah Negeri 3 Kuningan dengan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Usai sudah seluruh rangkaian acara. Untuk itu, marilah kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu Ibu dan Bapak hadirin peserta IHT ketahui, acara IHT akan dipandu oleh Pak Sumarno MPD sebagai moderator. Silakan Pak Sumarno. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan berkah, rahmah, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berucap bersama dalam majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah penuh keberkahan dalam rangka in-house training pendidikan karakter ramah anak. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah di sini saya selaku moderator memandu beberapa waktu ke depan, karena waktu untuk narasumber diberikan seluas-luasnya sehingga kita diharapkan nanti bisa memetik hikmah dari apa yang disampaikan nanti oleh yang terhormat narasumber. Perkenalkan juga pada kesempatan hari ini saya juga menyapa kembali Bapak beserta Ibu yang hadir di depan kita semua. Yang pertama, perkenalkan kami menyapa kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bunda Hajah Neti Prasetyani Heriawan, Wilujeng Sumping. Kemudian perkenalkan juga kami menyapa pada Bapak Kadisdik Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Hadadi MSI. Aplaus tepuk tangan untuk beliau. Kemudian ketiga juga perkenalkan kami untuk menyapa Bapak Kepala BP3 Wilayah 7 Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Diding Gusutari MPD. Kemudian juga ibunda kita, Ibu Bupati Kuningan, Ibu Ika Aceh Purnama, Ibu Hajah Ika Aceh Purnama. Aplaus untuk Ibu Hajah beserta reng-rengannya. Dan juga yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Surajat MAPD, Kepala SMA Negeri 3 yang kita banggakan. Aplaus untuk Bapak Kepala Sekolah. Tidak terlupa kami juga perkenankan Ibu Bapak untuk menyapa Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SMA Negeri 3 Kuningan yang luar biasa. Untuk menyemangati sebelum kita memasuki ke acara inti, kita ya saja sebentar seperti halnya tadi dilakukan di lapangan. Perkenalkan Selantiga. Yes. Kurang semangat Bapak Ibu, kita ulangi lagi. Selantiga. Yes. Jabar. Sekolah. Literasi. Terima kasih. Walaupun Ibu
Ibu, saya juga belum tahu jahenya apa. Baik, terima kasih. Semoga Anda selalu semangat, tetap semangat pagi Bapak Ibu, dan alhamdulillah hari ini kita yang ke-8 menyelenggarakan in-house training sebagai rangkaian upaya penataan dan pengelolaan sekolah di SMA Negeri Kuningan. Dan pada hari ini kita mengambil tema pendidikan karakter berbasiskan sekolah ramah anak. Bapak Ibu yang kami hormati, narasumber utama pada kesempatan hari ini yang barangkali nanti kita berikan waktu seluas-luasnya, dan nanti kita bagi barangkali 2 kali, artinya nanti narasumber menyampaikan presentasi, kemudian ada jeda berupa tanya jawab, kemudian nanti dilanjutkan lagi presentasi, kemudian diakhiri nanti juga dengan sesi kedua tanya jawab. Oleh karena itu, sebelum kami persilahkan narasumber utama pada hari ini, perkenankan saya sebagai moderator menyampaikan sedikit biografi beliau. Nama Dr. Hajah Neti Prasetyani Heriawan. Beliau adalah lahir di Pacitan 15 Oktober tahun 1969. Beliau seorang aktivis Indonesia sebagai Ibu Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2008-2018, yaitu Bapak Dr. Honoris Causa Haji Ahmad Heriawan LC SMI. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2008 hingga sekarang. Kemudian beliau juga menerima penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka tahun 2011 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan beliau mendapat anugerah sebagai Bunda Literasi Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya beliau juga membentuk program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A di tingkat provinsi dan kabupaten. Kemudian beliau juga sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga beliau mendapat gelar Local Hero dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan masih banyak riwayat karir dan penghargaan yang luar biasa yang telah beliau terima dan dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, tapi tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kepada beliau narasumber utama kita, Bunda Hajah Neti Prasetyani Heriawan, dengan tema pendidikan karakter berbasiskan sekolah ramah anak. Saat kita mulai, namun sebelumnya ada ralat, mohon maaf, ini ada ralat untuk kelahiran Sarah Jakarta Ibu. Maaf, bukan di Pacitan, saya dari Ibu Ajudan, ini dari Jakarta 15 Oktober 1969. Mohon maaf. Selanjutnya, pendidikan karakter berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Janeti di lapangan tadi, menekankan bahwa negara mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, antara lain mengambil langkah untuk mendorong kehadiran teratur di sekolah dan penurunan angka putus sekolah, mengambil langkah yang tepat untuk memastikan disiplin di sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat anak. Kemudian pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik, diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Pendidikan karakter merupakan aspek yang penting bagi generasi penerus. Seorang individu tidak cukup hanya diberi bekal pembelajaran dalam hal intelektual belaka, tetapi juga harus diberi hal dalam segi moral dan spiritualnya. Seharusnya pendidikan karakter harus diberi seiring dengan perkembangan intelektualnya,
yang dalam hal ini harus dimulai sejak dini, khususnya di lembaga pendidikan. Pendidikan karakter di sekolah dapat dimulai dengan memberikan contoh yang dapat dijadikan teladan bagi siswa dengan diiringi pemberian pembelajaran karakter sehingga dapat membentuk individu yang berjiwa sosial, berpikir kritis, memiliki dan mengembangkan cita-cita luhur, mencintai dan menghormati orang lain, serta adil dalam segala hal. Sedikit pengantar Bapak Ibu, pendidikan karakter berbasiskan sekolah ramah anak yang selanjutnya akan diperdalam, dikaji, dikupas tuntas dengan waktu yang seluas-luasnya. Kita haturkan kepada Bunda Hajah Neti. Kepada Ibu Hajah Neti Besyati Heriawan dipersilakan. Bismillah, silakan saya waktu yang seluas-luasnya, begitu ya. Kalau angkatan laut sedalam-dalamnya. Tapi tentu saja kita dibatasi oleh waktu sholat duhur ya, yang tidak saum, makan siang dan sebagainya. Oleh karena itulah saya akan memanfaatkan waktu yang terbatas ini untuk hal-hal yang penting, yang mudah-mudahan akan melengkapi apa yang sudah ibu bapak lakukan, dan tentu saja ini juga sesuatu yang biasa kita lakukan di rumah. Hanya mungkin Bapak Kepala Sekolah ingin agar ke depan SMA Negeri 3 Kabupaten Kuningan ini betul-betul bisa memenuhi syarat-syarat sebagai sekolah ramah anak berbasis bebas kekerasan yang sudah menjadi peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tapi tadi juga sudah dilakukan oleh moderator, khawatir ada yang ngantuk. Tadi saya ngintip-ngintip sedikit, Ibu kayaknya ada yang tunduh gitu ya. Jadi kalau saya bilang merah, tolong tepuk tangan sekali ya Bu ya. Ini jadi cek sound ya. Dan kalau saya lihat ada yang begini-begini, nanti saya panggil merah gitu ya. Nah kalau saya bilang merah, tepuk tangan sekali. Coba kita coba dulu ya Bu ya. Merah. Nah selain warna merah, di sini didominasi warna hijau, betul. Kalau saya bilang hijau, tepuk tangannya 2 kali. Ya Pak ya. Hijau. Ya. Merah, hijau. Terus ibu-ibu ini ternyata semuanya pakai kerudung hitam ya. Ya. Kalau saya bilang hitam, tepuk tangannya 3 kali. Hitam, merah, hitam, merah. Belum ngantuk aja udah salah Bapak. Gimana nanti kalau ngantuk? Terakhir saya lihat ada warna apa di sini ya? Hah? Kuning? Ya. Kalau saya bilang kuning, ibu nggak jadi gitu ya. Kayak orang mau bersin nggak jadi kan? Begitu ya Bu ya. Kuning, merah, merah, hijau, hitam, merah, kuning. Ya, mengapa anak? Hari ini tema kita soal anak ya Bu ya. Meskipun hari ini kita biasa membincangkan tema anak, di rumah juga kita punya anak, di sekolah kita ketemu anak-anak, tapi saya perlu mereview sedikit mengapa anak ini menjadi tema yang penting buat kita. Karena memang kalau kita melihat ya bahwa setiap anak tidak pernah minta dilahirkan, betul Pak? Ya, termasuk kita ya Pak ya. Kita nggak pernah minta dilahirkan ya Pak. Ibu nggak pernah bisa memilih siapa orang tuanya, betul? Jadi anak adalah titipan. Anak adalah titipan, anak adalah amanah, anak tidak pernah minta dilahirkan. Setiap anak berarti unik dan istimewa, begitu. Kenapa? Karena nggak pernah minta dilahirkan. Setiap anak yang lahir adalah anak pilihan. Setiap anak yang lahir adalah anak yang lulus seleksi alam, betul nggak? Siapa yang menjadi guru biologi di sini? Hah? Mana yang di depan? Ibu ya? Bu, guru biologi. Betul kan Bu? Proses pertemuan sel telur dengan sel sperma kan digambarkan dalam berbagai referensi, termasuk juga ibu mengajarkan pada anak-anak bahwa setiap sel telur itu ya bisa dibuahi oleh 1 sel sperma. Setelah sel sperma itu berlomba-lomba Bu ya, betul? Dari 200 sampai 500 juta sel sperma masuk ke rahim yang sangat asam, dan ternyata yang lulus seleksi alam cuma 1. Jadi yang lahir dari rahim kita 9 bulan 10 hari, baik yang lahir normal, partus normal maupun apalagi yang pakai sesar ya Bu ya, pasti anak pilihan, anak yang unik dan istimewa.
ya. Nah, oleh karena itulah ketika kita bicara anak adalah unik ya, makhluk yang unik dan istimewa, anak juga adalah harapan dan masa depan kita. Masa iya kita ngelahirin anak tapi kita menaruh harapan pada anak tetangga, kan begitu, nggak lucu ya. Nah, anak adalah harapan dan masa depan. Oleh karena itulah dari fisik dan usianya anak memerlukan perlindungan, begitu. Jadi jangan mentang-mentang karena usia anak, kamu tahu apa soal orang tua lahir duluan, begitu kan? Bahkan dibuat peraturan, pasal 1, orang tua tidak pernah salah, pasal 2, jika orang tua salah kembali pada pasal 1, kan begitu. Iya, betul kayak gitu. Nah, ini kemudian harus kita yakini itulah yang membuat anak-anak rentan menjadi korban kekerasan. Kemarin kita juga baru saja terlibat dalam penanganan kasus seorang ayah tiri yang menyiksa anak dari istrinya, dipukuli, dimasukkan ke kamar mandi, dimasukkan ke tempat bak cat itu, dan jam 4 dini hari meninggal dunia. Itu di Kabupaten Bandung Barat. Begitu banyak kasus-kasus yang kemudian membuat kita sering berpikir ini orang tua seorang manusia atau orang tua mana gitu. Karena apa? Karena ternyata kalau kita bandingkan dengan hewan masih lebih baik insting pembelaan, insting perlindungannya yang diberikan oleh seekor hewan terhadap anak-anaknya, kan begitu. Nah, oleh karena itulah kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab, begitu. Nah, kenapa? Karena hari ini kita melihat ya, kalau ngelihat namanya di bawah Elizabeth Knox gitu kan. Kalau kita lihat kira-kira dia lahir di Kuningan bukan, Bu? Elizabeth Knox gitu. Ikut pengajian gak kira-kira? Anggota Majelis Taklim bukan? Kader PKK bukan, Bu Ika? Elizabeth ya? Hah? Tapi luar biasa, Elizabeth mengatakan ketika kamu membuat keputusan untuk memiliki anak, maka saat itu harus kau curahkan seluruh waktu dan hatimu, seluruh hidupmu untuk anak yang kau lahirkan. Itu teh orang barat, begitu kan? Nggak kenal 10 program pokok PKK, nggak kenal Pancasila, kan begitu ya. Nah, ini yang harus kita renungkan, betapa sebetulnya perlindungan anak itu sebuah intuisi itu. Sebuah perlindungan yang harus bersifat intuitif. Setiap orang tua harus punya naluri melindungi, gitu ya. Nah, oleh karena itulah hari ini justru menjadi masalah, gitu ya. Orang tua yang harus melindungi ternyata pada realitanya orang tua tidak siap menjadi orang tua. Setuju nggak, Bu? Merah. Ibu ngantuk atau ngapain nih? Ya, orang tua tidak siap jadi orang tua, betul nggak? Ketika saya turun Binwil, mungkin Bu Ika juga sering ketemu. Bu, iya teh, Putra Kasabraha. Ah iya mah kabobolan, kan gitu. Ya, nggak siap jadi orang tua, kan? Saya teh nikah kebetulan, punya anak kebobolan, didik anak asal-asalan, kan begitu. Nah, itu kebanyakan orang tua ketika menganggap anak adalah beban dan bukan titipan, sehingga ya akhirnya si orang tua ini seringkali menganggap ya tadi anak adalah beban bukan titipan, anak masalah bukan amanah ya. Termasuk hari ini kita melihat orang tua sering excuse, kan nggak ada sekolah orang tua, nggak ada fakultas dan jurusan orang tua, gitu. Saya mah dulu dididik juga begini, bisa hidup gitu. Ya, saya mah tinggal ngulang apa yang saya rasakan pada masa kecil saya, kan begitu. Banyak orang tua yang berlindung di balik pengalaman hidupnya sendiri ya. Dan artinya kita lihat ketika orang tua menganggap anak adalah kebobolan ya, sehingga banyak orang tua yang tidak mengetahui nilai seorang anak, kan begitu ya. Anak itu beban, dihitung pampersnya berapa dulu habisnya dari 0 sampai berapa tahun, susu formulanya ya kan tuh ya. Ke dokter, kamu teh ya sekarang udah S1, udah sarjana nih, ibu bikin buku rekening nih ya, tagihan kamu selama ini, kan begitu ya, seperti itu. Nah sehingga dalam pengasuhan orang tua sering menggunakan pendekatan otoritatif, betul Pak? Ya, apalagi ibu-ibu nih. Saya kenapa ngomong ke ibu-ibu? Karena ibu-ibu punya satu jari yang sangat manjur, begitu ya. Betul nggak Bu? Iya, betul? Ngaku nggak? Ngaku nggak? Ngaku ya. Jadi ternyata pendekatan kita otoritatif ya. Entah di rumah, termasuk di sekolah ya. Biar gampang nurut, biar kelas tenang, diam, tertib.
Biasanya dengan satu telunjuk, termasuk di rumah Bu, ya. Kalau ibu udah angkat telunjuk, pasti kata si anak, biasanya habis ini kaset rusak diputer kan gitu. Ya. Nah akhirnya ketika biasa menggunakan gaya otoriter, ya, yang didahulukan orang tua ada apa? Hukuman gitu. Salah sedikit hukuman, ya, nggak nurut sedikit hukuman. Apapun yang diberikan oleh orang tua, bahasanya bahasa ancaman hukuman, ancaman hukuman. Kamu nggak mau makan, masuk kamar gelap. Kamu nggak mau makan, nggak usah kasih uang jajan. Kamu nilainya jelek, besok diskors, nggak boleh main dan sebagainya. Jadi bahasa hukuman yang didahulukan oleh orang tua, dan itu yang kemudian terjadi ya pada anak usia berapa kemarin waktu saya di Bekasi itu anak 7 tahun, 7 atau 9 tahun, ketika si ibunya marah kepada ayahnya yang hampir beberapa hari tidak pulang dan memberikan uang belanja yang kurang, maka si ibu dengan kejamnya menempelkan besi panas pada dada anaknya, kan begitu, ya, seperti itu. Karena apa? Karena anaknya mengambil brownies milik ibunya tanpa izin. Ya. Slide berikutnya, ini fakta yang terjadi di lapangan, Ibu. Jadi saya cerita seperti ini, kenapa? Karena di kantor saya di P2TP2A, Ibu dan Bapak, hampir setiap hari 7-8 kasus dilaporkan, gitu. Mulai dari kasus yang ringan, ya, orang tua membenturkan anaknya ke tembok, ya, mengancam dengan pisau dan sebagainya, sampai ayah kandung memperkosa anaknya sendiri, kan begitu, ya. Nah, ini juga yang kemudian mewarnai pengasuhan anak-anak kita, ya. Ketidakharmonisan, ada piring terbang, ada banting pintu, ada lagu pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku, kan begitu. Anak-anak kita besar dengan situasi seperti itu sebagiannya, ya. Termasuk juga orang tua mendahulukan pembunuhan fisik. Tadi Pak Moderator sudah mengatakan, seringkali orang tua merasa nyaman kalau anak. Sebuah penelitian yang harus kita ketahui, Ibu dan Bapak, ada 12 metode komunikasi menyimpang. Ini hasil penelitian salah seorang dokter spesialis di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ya. Kenapa saya tulis sebagai 12 gaya populer? Karena hampir setiap orang menggunakan gaya ini, Bu. Gitu. Memerintah. Siapa sih orang tua yang nggak pernah merintah? Memerintah, gitu kan? Coba kamu ini, coba sana, sini, kan begitu. Udah nggak pakai magic word, tolong ya, terima kasih ya, seperti itu. Menyalahkan, orang tua paling bisa nyalahin anak, begitu kan? Tadi pasal 1 orang tua tidak pernah salah, pasal 2 kalau orang tua salah kembali pada pasal pertama, kan begitu ya. Meremehkan, ya, kamu mah bisanya cuma gitu aja, kan begitu, ya kan? Seperti itu, Bu. Wah, ada. Kita dengarkan penting-penting saja yang akan kita bahas. Balik sedikit tadi bahwa ternyata ini yang biasa dilakukan oleh orang tua secara umum. Kebanyakan orang tua menggunakan gaya berkomunikasi seperti ini. Termasuk anak belajar berbohong, sebagian besar juga dari orang tua. Gitu. Ring, angkat teleponnya, siapa yang telepon? Tante ini bilang ibu nggak ada, kan begitu. Itu biasa seperti itu. Ya. Mengancam, menasehati, mengambil kesimpulan, mengkritik dan sebagainya, itu biasa kita lakukan. Anak pulang nilainya bagus, kita bilang, Bu, nilai aku 8, ibu dulu 9 terus, kan begitu. Kalau pulang sambil nangis, Bu, nilaiku jelek, kamu sih malas belajar, jadi serba salah. Bagus nggak dipuji, jelek dimarahin. Slide berikutnya kita lihat. Ini kita lihat sebentar aja. Nah kan kayak ibu kayak gini nih kalau ngomong. Get up now, get out of bed, wash your face, brush your teeth, cross your feet, get your clothes, your shoes, you know where it's like, get up now, get up and make your bed. Are you hot, are you cold, are you wearing that? Where's your books, have your lunch, and your homework, get ready, go, and your gloves, and your scarf, Ya cukup, ini cukup aja. Nah itu gambaran. Itu kan biasa ibu-ibu ngomong begitu kan kalau pagi, ayo cepat bangun tidur terus mandi, jangan lupa itu sarapannya, sepatunya jangan lupa, itu tugas sekolah mana tuh, seperti itu ya. Nah oleh karena itulah kalau dengan ya bayangkan betapa stresnya si anak ya, sudah jarang ketemu sama ibu dan bapak, sekalinya ngomong gaya ngomong di era modern, time is money, semuanya dihitung dengan materi, sehingga berbicara dengan anak pun dalam keadaan tergesa-gesa. Bagaimana bisa mendengar perasaan, menamai perasaan anak kalau kemudian gaya berbicara kita seperti itu, gaya atasan ke bawahan, kan begitu ya.
Nah, oleh karena itulah ketika kita bicara anak itu harus sehat, anak itu harus cerdas, anak itu harus ceria, kreatif, berani mencoba, suka meniru, mudah terpengaruh, begitu kan? Ini akhirnya nggak terpotret dengan baik, begitu. Padahal yang namanya dunia anak itu dunia bermain, ceria, ingin tahu, selalu penasaran. Gimana mau dijawab oleh orang tuanya kalau kemudian gaya orang tua seperti tadi, membohongi, meremehkan, membandingkan, mengancam, menasehati, mengkritik, menyindir, gitu kan? Slide berikutnya. Nah, akhirnya yang terjadi anak-anak kita kuning. Jadi anak-anak kita sekarang terjebak pada fenomena ini, ibu dan bapak, fenomena blast, ya kan? Bosen, begitu kan? Makanya tadi saya tanya, anak seneng nggak ke sekolah? Gitu. Kenapa? Karena ada satu penelitian yang mengatakan 5 hal yang paling disukai anak di sekolah adalah tadi yang saya sebutkan, jam kosong, gurunya nggak ada karena rapat, gitu, nggak ada PR, ulangan diundur, begitu. Ya, 5 hal yang paling disukai anak, makan di kantin, tidur di kelas. Ada beberapa penelitian yang lain yang menambahkan hasil survei tersebut. Jadi bayangkan kalau anak-anak di rumah mengalami kebosanan, ya udah bosan ngeliat muka ibu bapaknya yang seperti itu, gitu kan? Datang ke sekolah juga dipermutin sama gurunya, gitu ya. Kalau panjang sedikit, nggak SP1, nggak SP2, tahu-tahu gunting, kers, kan begitu, ya. Anak saya sering bilang, wah aku nggak suka sama guru itu. Kenapa? Orang apa masuk kelas, masuk sekolah enak-enak, tahu-tahu guntingnya kers gitu. Loh emang nggak ada peraturan? Ada, cuma kan biasanya kan kalau kita lupa diingetin dulu. Padahal baru kelebihan sedikit, kan begitu ya. Nah itu yang kemudian terjadi juga di beberapa sekolah kita ya. Kemudian yang kedua lonely. Anak-anak kita kan sekarang mengalami kesepian. Nggak ada jam tatap muka, nggak ada komunikasi dialogis dengan orang tua, ya. Apalagi di era modern, kedua orang tua bekerja, begitu kan? Ibunya masih mending malah pas anak berangkat sekolah. Kadang si ibu berangkat duluan, ya kan? Habis subuh, karena di kota besar, apalagi di Jakarta, Bekasi itu macet sekali, Bu. Jadi jam 5 udah ninggalin rumah. Anak belum bangun juga mungkin si ibu udah berangkat, begitu. Ketika pulang, si anak udah tidur, gitu kan? Nah ini gambaran betapa anak mengalami kesepian yang menemani hanya kotak ajaib yang bernama televisi. Dan sebagai bentuk penyesalan orang tua meninggalkan anak, biasanya diberikan lagi Bu sebuah kotak ajaib namanya gawai, kan begitu, ya kan? Sehingga bisa kita bayangkan isi kepala anak, ya, menurut survei Asosiasi Penyaji Jasa Internet Indonesia, ternyata pengguna internet itu kebanyakan menggunakannya untuk hiburan, gitu, ya. Dan 6-9 jam anak kita menghabiskan waktunya di depan layar, entah laptop, entah tablet, entah alat komunikasi. Jadi bisa kita bayangkan isi kepala anak kita apa sih, gitu kan? Ya pornografi, ya tawaran melakukan hal-hal yang terlarang dan sebagainya, begitu kan? Yang sering pop up ketika ngerjain soal. Dan bahkan menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, hampir 100% usia 17 tahun, anak kita 17 tahun sudah pernah mengakses situs pornografi, dan 70% dilakukan pada saat mencari informasi atau bahan pelajaran. Seperti itu. Jadi lonely. Jadi jangan salahkan Bu kalau anak-anak kita sekarang lebih akrab dengan alat komunikasi. Karena memang di rumah juga kalau duduk barengan nggak ngobrol, ya kan? Ngobrolnya pakai handphone. Ada PR nggak? Udah dikerjain, kan? Ada tugas nggak? Udah dikerjain, gitu. Kemudian mau marah sama siapa? Anak kita sebenarnya ingin marah sama orang tua durhaka, betul nggak? Marah sama guru ditekan nilainya, ya. Kamu berani-berani, saya kurangi nilainya, kan? Gitu, ya. Akhirnya anak kita mengalami stres, tekanan yang luar biasa, dan terakhir tired, ya, lelah yang luar biasa. Sekolah bukan lagi bawa tas, tapi bawa koper, kan? Gitu. Ya. Stres, tired, ya, karena beban akademis, tuntutan orang tua, obsesi orang tua yang luar biasa. Orang tua pengen jadi dokter nggak kesampaian, kan begitu. Jadi orang tua nyuruh sekolah berkali-kali, pagi sampai siang di sekolah, jam 3 sampai jam 6 maghrib di bimbingan belajar, kan begitu, ya. Nah, slide berikutnya oleh karena itulah hari ini kita melihat, ya, di mana di Jawa Barat inilah kasus-kasus yang terjadi, Ibu dan Bapak, begitu, ya. Slide berikutnya ada human trafficking, ada kekerasan, ada anak 6 tahun diperkosa kakek 74 tahun, ada pelajar SD sampai SMP kelas 2 jadi korban sodomi. Kenapa? Karena orang tuanya nggak pernah mengenalkan
3 jenis sentuhan, 4 area yang harus dijaga, begitu kan? Karena komunikasi orang tua itu komunikasi rutin, sekedar mengingatkan makan, udah makan belum, kan gitu. Udah belajar belum, udah ngerjain PR belum, kan begitu, ya. Tapi tidak memotret apa sih tanda-tanda kedewasaan anak, apa sih kegalauan anak, kenapa kok kamu sedih, kenapa kamu marah, kamu ada masalah di sekolah dan sebagainya. Inilah yang membuat anak kehilangan kepercayaan pada institusi keluarga. Dan jangan salahkan kalau kemudian anak lebih percaya pada narkoba, karena narkoba memberikan efek senang sesaat, ya, melupakan masalah, bergembira sesaat, begitu kan? Berenergi luar biasa, gitu. Di rumah saya nggak semangat, tapi dengan narkoba saya full energi, kan begitu, ya. Nah, ini yang kemudian membuat anak kita tidak berprestasi, sudah terbiasa dengan pergaulan bebas, melakukan hubungan seks sebelum menikah, kehamilan tidak diinginkan, bahkan nyampi sebagai prostitut di luar jam sekolah. Ibu bayangkan, yang menjadi Febila atau Aila, anak yang dilancurkan bukan hanya usia dewasa, yang kita sebut dewasa, usia SMA tidak. Yang kita tangani juga anak berseragam putih merah, ya. Setiap hari diajak oleh ojek langganannya, dicarikan tamu langganan. Sudah 3 bulan gurunya tidak melihat anak ini masuk, datang ke rumah orang tuanya. Bu, kenapa anak ibu 3 bulan nggak sekolah? Ibunya kaget dong, luar biasa. Enggak, anak saya tiap hari sekolah, seperti itu. Karena ternyata ada sesuatu yang mencurigakan, si ibu melaporkan ke polisi, begitu. Maksudnya supaya polisi membuat si anak jerat. Di hadapan polisi dia katakan, kamu sekolah kok enggak? Ya tanya aja sama ibu saya, gitu. Berapa uang jajan yang diberikan pada saya? Jadi karena alasan uang jajannya yang tidak seberapa, si anak ini diperdagangkan oleh si tukang ojek, ya. Si tukang ojek cari tamu, nyari pelanggan, kalau lagi nggak ada pelanggan dia pakai sendiri, ya. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah kita. Makanya tadi saya katakan pada anak-anak kita, jangan sampai kita menjadi tamu dan penonton mikir sendiri. Kenapa? Karena apa? Karena tadi usia rentan, usia labil, mudah terpengaruh. Itu sangat mudah anak-anak kita memilih sesuatu yang katanya menyenangkan, katanya membahagiakan, tapi justru menjerumuskan. Oleh karena itulah apa yang harus dilakukan? Ini idealnya, slide berikutnya. Kita berharap anak-anak itu terdidik dengan baik di rumah, betul nggak? Jadi guru di sekolah dimudahkan kan dengan pengasuhan dan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Orang tua kompak, nggak ada banting piring, nggak ada banting pintu, menyayangi sepenuh hati, begitu ya. Kemudian juga banyak mendengar, karena Tuhan menciptakan 2 telinga 1 mulut juga. Bagi kita harus banyak mendengar anak, menjadi sahabat bagi anak, mendengar curahan hati anak, kan begitu. Mengikuti setiap tumbuh kembang anak, kemudian melakukan pengawasan. Bayangkan, ini anak berapa tahun Bu? Udah asik banget begitu kan? Termasuk anak kita juga begitu. Anak 3 tahun udah lancar Bu pakai touchscreen, begitu kan? Nah, kemudian orang tua juga harus kreatif dan mau belajar. Kan intinya seperti itu. Karena kalau punya anak 2 berarti anak pertama dan kedua pasti berbeda. Kalau punya anak 4, anak 1 sampai 3 dan 4 juga berbeda. Sehingga seorang tua, yang namanya orang tua harus kreatif dan mau belajar, termasuk kemudian memperbanyak doa. Itu kan sebetulnya rumus idealnya seperti itu. Namun karena ternyata tadi tidak setiap orang tua siap menjadi orang tua, tidak setiap orang tua memaknai kehadiran seorang anak, makanya yang jadi tumpuan, yang ketiban pulung sekolah, gitu. Iya kan? Anak datang murung, anak datang sedih, anak bikin masalah, ya cari perhatian. Itu sebetulnya efek dari yang sudah terjadi di dalam rumah, sehingga datang ke sekolah, anak membutuhkan perhatian, anak membutuhkan sapaan, anak bikin gara-gara, teman lagi asik belajar, dia ribut sendiri, kan begitu, ya. Saya jelek-jelek gini pernah jadi guru Bu. Jadi tahu kalau melihat anak kok seperti ini nih, ada pasti ada masalah. Termasuk anak saya di rumah pun ya sama lah seperti anak-anak yang lain begitu ya. Kalau pulang sekolah kadang sepatunya dilempar, oh berarti lagi ada masalah. Kalau kemudian pulang sekolah tasnya ditaruh di kantin, oh berarti lagi marah, kan begitu. Ya, itu sebetulnya pemandangan yang umum, tapi bagaimana menyikapi ya situasi seperti itu, kadang orang tua nggak mau belajar. Nah inilah yang kemudian dipotret oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam konteks anak, Menteri berkepentingan untuk memberikan ide bagaimana caranya agar sekolah ini menjadi sekolah yang ramah anak, berbasis bebas kekerasan. Waktu itu sempat diprotes oleh Menteri Pendidikan,
Lah ini ranahnya pendidikan kok Menteri Pemberdayaan Perempuan ikut-ikutan sih gitu. Padahal Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak konteksnya adalah perlindungan anaknya. Nah, akhirnya dilengkapi oleh Permendikbud dengan Permendikbud nomor kalau nggak salah 82 tahun 2015 ya, melengkapi Permen PPPA nomor 8 tahun 2014. Inilah yang kemudian sedang saya siapkan dan sudah saya sampaikan ke kepala sekolah bahwa kita akan membentuk, menginisiasi sekolah ramah anak di SLTA di Jawa Barat. Karena apa? Karena setelah alih kelola, maka pemerintah provinsi berhak untuk memberikan ide, gagasan, termasuk juga perbaikan pengelolaan sekolah di Jawa Barat ini, utamanya SLTA, begitu. Kalau SD dan SMP mangga ya kota kabupaten yang lebih berhak berwenang untuk memperbaiki bagaimana pengelolaan di dalamnya. Nah, karena memang alih kelolanya baru Januari 2017, kan mungkin orang bertanya, ngapain sekarang Bu Neti datang ke sekolah-sekolah? Nah iya kan, wewenangnya baru diberikan Januari 2017. Saya sebagai Ketua P2TP2A punya concern yang sangat besar. Kenapa? Karena capek Bu, tiap hari laporan orang tua, laporan warga, termasuk yang sekarang ada di shelter saya, usia 16 tahun, mengalami kekerasan seksual dari ayahnya, dan ternyata adik kandungnya umur 10 tahun, 8 tahun pun juga mengalami hal yang sama, seperti itu. Bayangkan kalau kemudian sekolah nggak punya perangkat, nggak punya kesiapan, siapa yang pertama kali menangkap? Ini kan yang agak rumit seperti itu, ya. Nah, oleh karena itulah tadi saya katakan, slide balik lagi sedikit. Ini Pak Kepala Sekolah yang nanti akan kita lakukan FGD-nya setelah sosialisasi secara massal di Rakor pada waktu itu, bahwa yang namanya sekolah ramah anak harus memenuhi tiga aspek: hardware, software, brandware. Hardware yang kita maksud yang mulai dari plan sekolah, media KIE, begitu ya, itu sudah harus disiapkan. Kemudian softwarenya, bagaimana kita mengisi ruang-ruang kosong yang tadi jadi PR dari rumah ke sekolah, itu harus kita tangkap dalam bentuk metodologi atau menu yang bisa kita sajikan supaya anak tahu, oh nah, kenali 3 jenis sentuhan. Mungkin orang tua nggak pernah ngajarin, bahkan mungkin orang tua yang memulai benih-benih kekerasan itu terjadi di rumah, betul nggak? Di rumah ibu-ibu biasa kan dari kamar mandi, keluar dari kamar mandi masih pakai anduk, ibu belum pakai baju, kan begitu, ya kan? Biasa kan? Pola pengasuhan yang tidak benar dan tidak tepat itulah sebetulnya awal dari bencana, gitu. Ya, bahkan mungkin sebagian ibu ngajak mandi bareng anaknya, betul nggak? Ya, biar cepet sini mandi sama ibu, begitu. Ya. Nah, itu kan sebetulnya PR di rumah yang jadi beban kita di sekolah, begitu. Sehingga ini yang nanti harus disasar. Materi modulnya, keputrian, keputraan itu harus ada, Ibu, ya. Bagaimana membersihkan saat menstruasi, apa konsekuensi setelah menstruasi, apa itu mimpi basah, kenapa ada mimpi basah, konsekuensi mimpi basah itu apa, kan begitu. Pergaulan itu harus seperti apa, memilih teman yang baik seperti apa, itu yang harus kita lakukan. Termasuk hari ini kita merasa dicambuk luar biasa ketika sebuah sekolah elit dikelola oleh Kementerian Pertahanan terjadi ya, pembunuhan di sekolah yang luar biasa, seleksinya, bayarannya, guru dan sebagainya kita anggap menjadi sekolah yang elit ya. Nah, terakhir brandware. Jadi ternyata ya, infrastruktur, modulnya, materinya, gaya bagaimana kita menyampaikan pada anak itu memang juga harus dikuasai begitu. Kalau ngomong sama anak kan nggak bisa nadanya do terus kayak orang berbela-sungkawa. Anak-anak, hari ini ibu akan menyampaikan sebuah tema yang sangat penting bagi kehidupan kalian. Gitu. Nggak bisa kalau ibu saya ikut berbela-sungkawa itu do. Tapi untuk anak-anak ya harus naik turun, bisa do re mi gitu kan? Ya. Anak-anak hari ini ya ibu akan seperti itu kan? Itu masuk dalam brandware, kemampuan warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru BK, para guru. Jadi urusan memperbaiki akhlak anak, karakter anak bukan hanya berpulang pada guru BK, tapi guru wali kelas, home based teacher. Kalau sekarang mungkin di beberapa sekolah swasta ada asisten teacher ya, kemudian ada helper dan sebagainya, semuanya harus memiliki kemampuan yang sama gitu. Mungkin kalau bahasa yang sangat naifnya, saya pinginnya melihat ketika anak datang ke sekolah itu, guru siapapun yang sudah datang lebih dulu menyambut kedatangan anak, melihat perasaannya, menamai perasaannya. Gimana kamu kabarnya hari ini, sehat gitu ya?
Karena anak saya begitu sekolah di sekolah negeri, SMP-nya swasta, aduh ibu, aku bilangnya bukan nyesel ya, kok nggak enak sih sekolah negeri gitu. Kenapa? Nggak ada yang nyapa aku. Dulu waktu SMP selalu ditanya, Halim gimana kabarnya, sehat? Ibu kamu kemana sekarang hari ini jadwalnya? Seperti itu, ada sentuhan yang sangat humanis, ada usaha atau sebuah perlakuan yang sangat manusiawi seperti itu ya. Meskipun hanya sapaan itu membuat anak siap belajar gitu ya. Entah kalau saya melihat dari wajah-wajah ibu dan bapak guru, termasuk apa yang disampaikan oleh bapak kepala sekolah, nampaknya di SMA Negeri 3 Kabupaten Kuningan ini sudah dilakukan, sehingga akan lebih memudahkan kalau kita nantinya akan mencanangkan SMA Negeri 3 Kabupaten Kuningan sebagai sekolah ramah anak berbasis bebas kekerasan. Nah, seluruh warga sekolah ini harus memahami ya. Nah, oleh karena itulah slide berikutnya yang sudah kita lakukan nanti bisa dimiliki. Emang sengaja tahun lalu saya mendorong teman-teman untuk menyusun buku ini ya. Sengaja disebut buku saku karena memang kecil bu ukurannya, dan isinya bukan kayak referensi Pak, tebel gitu ya. Terus tulisannya juga tulisan yang formal, Times New Roman, bukan. Tapi itu hanya isinya tips-tips ya. Seperti misalnya 3 jenis sentuhan, 4 area yang harus dijaga, kan begitu. Mengapa tidak boleh terlalu lama di depan komputer, apa dampak internet dan sebagainya. Nah, hal inilah yang kemudian bisa menjadi tema-tema yang bisa disampaikan pada saat kita membentuk karakter anak di sekolah yang ramah anak ini. Slide berikutnya. Nah, nanti ini sudah dibincangkan dengan Kepala Dinas Pendidikan di semua sekolah ya, minimal di SMA, SMK negeri se-Jawa Barat, karena memang wewenangnya ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kita akan membuat plan seperti ini di depan sekolah, harus seperti itu, sehingga siapapun warga sekolah, entah guru, entah murid, entah petugas yang lainnya, petugas keamanan, petugas kebersihan dan sebagainya, mendapatkan early warning ketika masuk ke sekolah. Jika Anda melihat kekerasan atau menjadi korban kekerasan, laporkan kepada 3 nomor ini. Itu yang sedang kita rancang. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada FGD kembali, Dinas Pendidikan dengan kepala sekolah, sehingga mudah-mudahan lebih cepat diimplementasikan. Ya, slide berikutnya. Nah, akhirnya kita berharap ya ruang-ruang kosong tadi bisa diisi di sekolah. Ya, hal-hal kebaikan yang kecil, sederhana tapi berdampak luar biasa bisa dibudayakan di sekolah dengan nilai-nilai yang universal, dengan nilai-nilai agama yang kemudian dibiasakan. Ada proses ideologisasi ya, dan dengan demikian mudah-mudahan anak kita akan tumbuh berkembang sesuai dengan kemampuan dan kecerdasannya masing-masing. Dan akhirnya ya, mari sama-sama kita lihat, inilah sebuah kisah nyata yang memang terjadi atau settingnya di luar negeri, tapi ini gambaran seorang ibu, orang tua yang mampu melindungi anaknya dan bahkan mengorbankan nyawanya sendiri. The reached the campsite where, without warning, the horses began to snore and realized something was wrong. I saw this head poke up and then it came out. It's kind of very sleek movements, and it just kind of like. In fact, it was a cougar. Ibu, gitu ya. Nah, jadi kayaknya ibu tadi terpesona oleh filmnya, Bu ya. Nah, kalau Cindy saja ya mampu melakukan pengorbanan yang tertinggi untuk anaknya, apakah lagi kita yang karena atas nilai agama kita juga diperintahkan untuk melindungi anak kita, bahkan menghawatiri ya masa depan anak kita ya. Dan dikatakan oleh Allah ya, hendaklah kamu khawatir dengan generasi yang datang setelah kamu ya, yang dalam keadaan lemah. Itulah yang kemudian tadi saya sebutkan di awal, jangan sampai kita menyesal di akhir. Yang namanya penyesalan pasti adanya di akhir. Nah, oleh karena itulah kita semua memiliki bingkai yang sama. Idza matamu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntaqaw bihi aw waladin shalihin yad'u. Ketika seorang anak Adam, anak manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amal solehnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh atau anak soleh yang selalu mendoakan. Nah, ternyata profesi guru ini betul-betul pahlawan tanpa tanda jasa, profesi yang sangat mulia. Kenapa? Karena semua hal ini akan diperoleh oleh ibu dan bapak, begitu. Sedekah jariyah akan terus mengalir, ilmu yang bermanfaat yang kita berikan pada anak kita juga akan terus mengalir. Dan terakhir,
yang mendoakan kita bukan hanya anak yang lahir dari rahim kita, yang lahir bukan dari ikatan perkawinan kita saja, tapi anak-anak didik kita pun akan selalu mendoakan ibu dan bapak gurunya. Nah, mudah-mudahan ini yang memikat kita untuk memiliki keikhlasan, untuk memiliki pengorbanan, ketulusan, mengisi ruang kosong yang tidak dilakukan oleh orang tua di rumah. Dan hari ini kita punya kesempatan untuk menambah valensi dan nilai kita di hadapan Allah SWT dengan memperbaiki akhlak, karakter, kepribadian, ya, dengan nilai-nilai yang bisa kita tanamkan di sekolah ramah anak, di sekolah yang akan menjadi rumah kedua bagi anak kita. Karena di mana lagi kalau bukan di sekolah anak kita menghabiskan waktu terbanyaknya selain di rumah, pasti di sekolah, begitu. Nah, akhirnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah membuat ibu dan bapak guru melambatkan waktu sholat. Saya juga nggak mau sampai jam 1, begitu ya, karena ada banyak hal yang juga harus kita lakukan ya setelah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya buat kita semua, terutama buat saya pribadi. Mohon maaf kalau tadi membicara saya agak cepat karena memang saya supaya tidak terlalu lama saya bicara. Itu saja dari topik wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber utama kita, Bunda Hajah Nebi. Sebelum saya menggarisbawahi apa yang telah disampaikan, ada pantun: daun kelapa, daun janur, buah mudanya pelepas dahaga. Tidak bunda, tidak bapak gubernur, keduanya sama-sama luar biasanya. Tepuk tangan untuk narasumber. Ya. Ada beberapa hal yang sempat kami catat dari apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Sumber. Yang pertama, anak adalah titipan, merupakan sebuah totalitas amanah yang diberikan menjadi sebuah konsekuensi orang tua untuk memberikan hak-haknya dalam menuju ke arah hidup yang lebih baik. Kemudian orang tua diharapkan mampu menciptakan lingkungan keluarga sebagai tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anaknya. Rumah menjadi tempat pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Kalau kita generasikan tentunya pendidikan karakter di sekolah, bagaimana sekolah mampu memberikan pelayanan prima tentunya kepada anak-anaknya di dalam mencapai sebuah optimalisasi kecakapan hidupnya. Guru sebagai orang tua di sekolah juga mampu menciptakan bahwa sekolah merupakan home sweet home, rumah kedua bagi warga sekolahnya, dan juga sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi putra putrinya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sehubungan tidak ada termin tanya jawab, mengingat waktu, sebenarnya kami memberikan waktu seluas-luasnya Ibu, karena tema yang pada kesempatan ini begitu luar biasa, dan juga materi yang juga telah disampaikan begitu luar biasa. Akan tetapi karena sebuah waktu, Bunda Janeti ada kepentingan selanjutnya di Cirebon, dan juga kita juga sudah lewat waktu sholat zuhur. Oleh karena itu mohon maaf sekali lagi, apa yang tadi digarisbawahi barangkali juga menjadi kesimpulan dari materi apa yang disampaikan pada kegiatan in-house training pendidikan karakter berbasis sekolah ramah anak. Baik, kita beri aplaus kepada Bunda Hajah. Sebelum itu sekali lagi terima kasih mewakili keluarga besar SMA Negeri 3 Kuningan atas kehadiran Bunda Hajah Nebi, kemudian Bapak Kadisdik Provinsi Jawa Barat, Bapak Kepala Balai BP3 Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat, Ibunda Bupati Kabupaten Kuningan, dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang juga telah tetap semangat mengikuti kegiatan IHT ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya, dan sekiranya ada salah mohon maaf. Mari kita akhiri kegiatan ini, dan semoga in-house training ini memberikan keberkahan
dan kemaslahatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ada salahnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.